Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6, hari ini kita akan belajar bersama mengenai ciri-ciri dan adaptasi pada makhluk hidup. Yang kita akan belajar dulu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi ciri-ciri ini yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama, bernafas. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan pasti akan bernafas agar dia tetap bertahan hidup. Kemudian bergerak. Nah, bergerak ini kita akan mudah sekali mengamati pergerakan, misalnya pada hewan saat berjalan, kemudian pada manusia saat berjalan juga, dan juga saat menggerakkan anggota tubuh. Lalu pada tumbuhan apakah dia bergerak? Jawabannya, dia akan bergerak. Pergerakannya tidak bisa kita lihat langsung, tapi dia bergerak seperti misalnya tumbuhan yang mengikuti arah matahari. Kemudian ada sulur pada mentimun yang mengikuti pergerakannya mengikuti tali yang diberikan. Kemudian ada berkembang biak. Berkembang biak ini berfungsi untuk agar dia tetap terus lestari, dia memperbanyak dirinya. Kemudian peka terhadap rangsang. Jadi peka terhadap rangsang ini ketika kita misalnya menyentuh baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, dia akan memberikan respon. Kalau pada manusia saat kita menyentuh, pasti akan merespon. Kalau pada tumbuhan bagaimana? Kalau pada tumbuhan contohnya, saat kita menyentuh putri malu, maka dia akan melakukan pergerakan menutup daunnya. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kalau tidak dikeluarkan bagaimana? Kalau tidak dikeluarkan, zatnya akan meracuni makhluk hidup, jadi harus dikeluarkan. Misalnya kalau pada manusia buang air besar, seperti itu. Kemudian makan dan minum, sudah tahu semuanya kan? Makan dan minum agar makhluk hidup tetap hidup. Kalau tidak makan dan minum, maka akan mati. Kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu yang awalnya kecil lama-lama akan tumbuh dan menjadi besar. Selanjutnya kita belajar mengenai adaptasi. Apa itu adaptasi? Jadi adaptasi itu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Hal itu digunakan agar dia mampu tetap bertahan pada lingkungannya. Macam-macam adaptasi. Jadi adaptasi itu ada bermacam-macam jenis. Di sini ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama, kita belajar dulu mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini merupakan cara adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup dengan cara menyesuaikan bentuk dan struktur terhadap lingkungannya. Contohnya, kalau pada manusia, hidung manusia memiliki lubang hidung yang menghadap ke bawah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar tidak mudah kemasukan air atau benda-benda yang berbahaya. Kemudian memudahkan kita untuk proses pernafasan. Kalau pada tumbuhan, di sini ada 3 jenis tumbuhan yang berbeda. Ada tumbuhan hidrofit, xerofit, dan higrofit. Kalau hidrofit berarti dia tumbuh di perairan.
Di sini ada gambar eceng gondok. Ciri-ciri dari tumbuhan ini memiliki batang yang berongga. Kemudian ada tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt ini memiliki daun yang kecil-kecil. Daun kecil ini berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian pada tumbuhan xerophyt ini, dia memiliki akar yang sangat panjang. Akar ini berfungsi untuk menjangkau air, sehingga dia mudah mendapatkan air untuk penyerapan air. Jadi pada tumbuhan xerophyt ini dia juga memiliki stomata yang sedikit, kemudian dia berlapis lilin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi laju transpirasi pada tumbuhan. Kalau pada hidrofit tadi, dia kan memiliki rongga, tujuannya untuk membatasi atau mengurangi penyerapan air. Kalau ini dia batangnya besar. Kemudian higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat lembab seperti paku dan juga lumut. Biasanya pada tumbuhan higrofit itu memiliki daun yang lebar dan tipis, dan juga jumlahnya itu banyak sekali. Hal ini karena bertujuan untuk memperbanyak proses transpirasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kaki pada hewan yang berbeda-beda. Di sini ada kaki tua, kaki kakak tua, yang berfungsi untuk memanjat. Kemudian ada kaki ayam, bentuknya seperti ini untuk mengais makanan. Ada kaki elang untuk mencengkeram massa, jadi dia memiliki kuku yang sangat tajam dan sedikit terbuka. Ada burung pipit untuk bertengger, kakinya kecil. Kemudian ada itik untuk berenang karena dia memiliki selaput. Burung pelatuk untuk memanjat, kakinya seperti itu. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi ini adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan fungsi tubuhnya terhadap lingkungan. Langsung pada contohnya, yang pertama ada pupil manusia. Ini ketika di tempat yang gelap, pupil kita akan membesar. Jadi akan seperti ini, pupilnya membesar. Sedangkan pada tempat yang terang, pupil kita cenderung mengecil. Hal ini merupakan fungsi dari organ untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kemudian ini ada tumbuhan kantong semar. Jadi tumbuhan kantong semar ini mengeluarkan bau yang sangat khas sehingga serangga akan mendekat. Ketika serangga mendekat, maka tumbuhan ini akan memperangkap serangga sehingga serangganya akan masuk. Kemudian ada bunga yang memiliki warna yang mencolok sehingga akan menarik lebah untuk menghampirinya. Hal ini untuk apa? Untuk membantu penyerbukannya. Kemudian pada hewan, ini ada hewan bunglon. Jadi bunglon ini dia mampu merubah warnanya untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga yaitu adaptasi yang terakhir ini ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungan. Yang pertama ini ada pada manusia. Jadi ketika musim dingin atau cuaca sedang dingin, maka manusia akan cenderung menggunakan pakaian yang tebal. Kemudian pada cicak. Cicak ketika ada musuh atau dia dalam kondisi yang mencekam atau ada musuh, dia mampu memutuskan ekornya. Nanti akan tumbuh lagi. Kemudian ini ada
tumbuhan putri malu. Ketika kita sentuh, ini perhatikan, maka dia akan menutupkan daun-daunnya. Seperti itu. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.